Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 10 hari tersisa, Barcelona mulai serius kejar Denzel Dumfries. Barcelona tengah mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrut Denzel Dumfries dari Inter, seiring keberadaan klausul rilis dalam kontraknya. Klausul tersebut hanya berlaku hingga akhir Juli, sehingga Blaugrana harus bertindak cepat, tulis Tuttosport. Demi mempercepat proses negosiasi, Barcelona telah menunjuk agen Jorge Mendes untuk mewakili mereka dalam pembicaraan dengan pihak Dumfries. Kontak langsung sudah dilakukan dengan ayah sang pemain, Boris, serta saudaranya, Donovan. Lanjut laporan tersebut, ketertarikan Barcelona dikabarkan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Tuttosport mengatakan dua klub Liga Inggris Newcastle United dan Aston Villa juga menunjukkan minat pada bek sayap asal Belanda tersebut. Keduanya belum mengajukan tawaran resmi, namun mempertimbangkan memanfaatkan klausul rilis sebelum kadaluarsa. Tutup laporan tersebut, Dumfries bergabung dengan Inter dari PSV Eindhoven pada 2021 dan telah mencatatkan 179 penampilan dengan torehan 22 gol. Ia telah memenangkan 1 gelar Serie A dan 2 Coppa Italia bersama Nerazzurri. Jika tak menemukan pengganti yang pas untuk Hakan, Cifu akan mengandalkan Petar Sucic. Di tengah spekulasi kepergian Hakan Calhanoglu, Inter bersiap memberikan kesempatan langsung kepada rekrutan anyar mereka, Petar Sucic. Pemain berusia 21 tahun itu telah membuat jajaran manajemen Inter terkesan sejak didatangkan dari Dinamo Zagreb, tulis La Gazzetta dello Sport. Pelatih Christian Cifu tetap akan mengandalkan trio gelandang Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, dan Calhanoglu jika sang playmaker bertahan, namun Sucic dinilai cukup siap untuk menjadi opsi rotasi, terutama bila Inter memakai skema 2 gelandang. Lanjut laporan tersebut, dalam sistem itu, Sucic dianggap lebih cocok berduet dengan Barella dibandingkan Mkhitaryan maupun Calhanoglu. Pengalaman Sucic bersama Luka Modric di tim nasional Kroasia turut memperkuat kepercayaan diri Inter. Kemampuannya dalam bermain bersama pemain ikonik seperti Modric tidak luput dari perhatian klub, tulis La Gazzetta dello Sport. Leoni kemungkinan besar gagal direkrut, Inter alih fokus ke The Inter. Inter terus mematangkan rencana transfer mereka di sektor pertahanan menjelang musim baru, namun menemui dinamika berbeda dalam dua target utama mereka, Giovanni Leoni dan Koni De Inter. Inter kemungkinan besar gagal mendapatkan Leoni dari Parma, meski telah menunjukkan minat serius, tulis Gazzetta di Parma. Leoni tampil dalam 17 pertandingan Serie A musim lalu meski baru berusia 18 tahun, membuat Parma menetapkan harga 40 juta euro. Permintaan tinggi itu membuat sebagian besar peminat mundur, termasuk Inter yang tidak bersedia memenuhi angka tersebut. Lanjut laporan tersebut, Parma juga menolak untuk bernegosiasi lebih rendah, sehingga Nerazzurri baru akan melangkah jika berhasil melepas Francesco Acerbi, demi membebaskan ruang gaji dan dana. Sementara itu, Inter justru telah memulai langkah konkret untuk memboyong bek Genoa, Koni De Inter. Negosiasi sudah dibuka dengan pihak Genoa, dan Inter menjadikan De Inter sebagai target prioritas, tulis Tuttosport. Bek asal Belgia itu tampil konsisten dalam 2 musim terakhir bersama Genoa setelah bergabung dari Juventus. De Inter dinilai siap menjadi pendamping jangka panjang bagi Alessandro Bastoni, menggantikan peran Acerbi dan De Vrij yang kini mendekati akhir masa baktinya. Lanjut laporan tersebut. Perantara Taremi menjalin kontak dengan 3 klub yang siap menebus Taremi. Striker Inter, Mehdi Taremi, menjadi target transfer klub Turki, Besiktas, saat sang pemain mempertimbangkan masa depannya di Stadio Giuseppe Meazza. Taremi merupakan salah satu dari beberapa pemain Inter yang menarik minat dari Turki, tulis Corriere dello Sport. Besiktas telah memantau Taremi secara intensif dan siap mengajukan tawaran untuk penyerang berusia 33 tahun tersebut. Inter menetapkan harga sebesar 10 juta euro untuk mantan pemain Porto itu.
Lanjut laporan tersebut, musim pertamanya di Italia berjalan sulit, dengan hanya mencetak 3 gol dari 43 penampilan di semua kompetisi. Federico Pastorello, agen Mehdi Taremi, masih aktif mencari destinasi baru bagi kliennya setelah hanya 1 musim di Inter. Kontak dengan Besiktas terus berlanjut, sementara dari Liga Inggris, Fulham dan West Ham masih melakukan evaluasi, tulis Sport Italia. Inter ingin minta kejelasan niat Hakan Calhanoglu untuk masa depannya. Inter ingin segera mengakhiri ketidakpastian terkait masa depan Hakan Calhanoglu yang masih terbagi antara bertahan di Milan atau kembali ke Turki. Inter belum menerima sinyal perpisahan dari sang pemain maupun panggilan dari klub lain, tulis La Gazzetta dello Sport. Pihak klub telah menjadwalkan pertemuan langsung dengan Calhanoglu segera setelah ia tiba di Milano. Pembicaraan ini penting karena selama musim panas hanya ada komunikasi lewat telepon, dan Inter ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Lanjut laporan tersebut, gelandang asal Turki itu dijadwalkan tiba di Appiano besok untuk menjalani pemeriksaan cedera betis. Manajemen di Viale della Liberazione mengharapkan tawaran resmi dan jelas dari Fenerbahce dalam waktu dekat. Senin, tanggal 21 Juli bisa menjadi hari penentu dalam saga Calhanoglu karena Inter ingin mengukur seberapa penting rencana Mourinho terhadap transfer ini, ungkap La Gazzetta dello Sport. Nominal sebesar 25 juta euro, diyakini cukup untuk membuka jalan keluar bagi Calhanoglu. Angeyoan Boni meminta latihan lebih dulu dari rekan satu timnya. Inter akan memulai persiapan musim baru pada tanggal 26 Juli mendatang, sesuai jadwal pemusatan latihan yang ditetapkan pelatih Christian Cifu. Beberapa pemain dijadwalkan tiba lebih awal di Appiano Gentil pada hari Rabu karena menutup musim lebih cepat akibat cedera, tulis La Gazzetta dello Sport. Angeyoan Boni, rekrutan baru asal Prancis yang didatangkan dari Parma dengan harga 24 juta euro, berpeluang mempercepat kedatangannya. Boni seharusnya mulai berlatih pada Sabtu dalam agenda resmi tanggal 26 Juli, tetapi dia bisa saja bergabung lebih cepat bersama para pemain yang sedang menjalani pemulihan. Lanjut laporan tersebut, di antara mereka yang akan hadir lebih awal adalah Bisek, Pavard, Zielinski, dan Calhanoglu, yang semuanya cedera lebih dulu di Amerika Serikat saat Piala Dunia antar klub. Boni, yang telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan gaji 2 juta euro per musim, belum bermain sejak Mei dan ingin segera menunjukkan komitmennya. Hasrat besar untuk memulai petualangan di Inter bisa membuatnya ikut hadir lebih cepat di Pinetina, tulis La Gazzetta dello Sport. Hari ini pertemuan Inter dan Atalanta, tawaran baru untuk meyakinkan La Dea telah disiapkan. Inter tengah menyiapkan tawaran baru untuk mendatangkan Ademola Lookman setelah proposal awal senilai 40 juta euro dengan skema pinjaman disertai kewajiban beli belum mencapai kesepakatan. Kontak langsung antara Inter dan Atalanta bisa terjadi hari ini, dengan optimisme di kubu Nerazzurri menyusul penolakan Lookman terhadap tawaran lebih tinggi dari Napoli, tulis La Gazzetta dello Sport. Pihak Inter siap menaikkan bagian tetap dari tawaran mereka sebesar 2 juta euro sebagai bentuk itikat baik dalam negosiasi. Angka 42 juta euro memang belum 50 juta euro, tapi cukup menjadi sinyal keterbukaan untuk menemukan titik temu. Lanjut laporan tersebut, di sisi lain, Lookman dikabarkan siap mengambil langkah drastis dengan menagih janji Atalanta 1 tahun lalu yang membolehkannya hengkang jika ada tawaran besar. Agen Lookman dijadwalkan bertemu langsung dengan manajemen Atalanta untuk membahas kelanjutan transfer ini. Mereka memiliki kesepahaman dengan Inter, termasuk dalam hal angka, sehingga kini agen memegang kendali untuk membawa sang pemain keluar dari Bergamo, ungkap La Gazzetta dello Sport. Tidak tertutup kemungkinan Lookman sendiri akan turun tangan langsung untuk menekan pihak klub. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa nominal 40 juta euro tidak lagi menjadi angka mutlak seperti semula.